Malaikat tak suka sama yang jorok-jorok. Maaf cakap, anjing. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Kenapa? Anjing kotor, bau, najis. Malaikat tak mau masuk. Oh, jadi kalau rumah itu ada malaikat, ada anjing, malaikat tak masuk, Pak Ustaz? Tak masuk. Ah, kalau gitu saya miara anjing lah. Kenapa gitu? Biar supaya malaikat maut tak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut, anjing itu dicabutnya sekalian. Kalau malaikat maut tak masuk ada anjing, kenapa anjing mati? Dialah mencabut itu. Oleh sebab itu malaikat rahmat. Yang kita inginkan ini bukan laknat, tapi rahmat. Orang yang masuk masjid dapat rahmat. Tak percaya saya orang masuk masjid dapat rahmat. Masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Ketika di dalam masjid ini malaikat rahmat tadi mendoakan dua doa, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia. Sampai kapan malaikat itu berhenti berdoa? Sampai dua. Sampai dia keluar masjid atau wuduknya batal. Tapi walaupun begitu bapak yang di luar masjid tetap juga dapat, karena masjidnya penuh. Bukan berarti saya kata, wah kalau begitu yang di luar tak dapat. Dapat, cuman tak balas sebanyak yang di dalam. Allahumma fir lahu, ampunkan dia. Allahumma rahamhu, rahmati dia. Selama orang dalam masjid dan selama wuduknya tak batal. Itulah mengapa para abu, para abi, para tengku, asal batal wuduknya, wuduk dia lagi. Asal batal wuduknya, wuduk dia lagi. Gunanya untuk apa? Supaya malaikat itu tak berhenti mendoakan Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu. Jangan keluar masjid, jangan batal wuduk. Tapi jangan gara-gara ini menahan kentut sampai biru muka. Artinya kalau mau kentut ya kentut aja, jangan ditahan. Karena penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit tak bisa kentut. Na'udzubillah. Tapi nanti setelah itu berwuduk balik. Namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wuduk lagi baik. Zikir ini banyak betul Pak Ustaz. Yang ini mengatakan subhanallah, yang ini mengatakan alhamdulillah, yang ini mengatakan Allahu Akbar, yang ini mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang ini mengatakan la ilaha illallah. Ustaz ini mengatakan zikir ini mantap, Tengku ini mengatakan zikir ini bagus, Abi ini mengatakan zikir ini elok. Memang mana sebetulnya zikir nih Pak Ustaz? Itulah saya sudah semua saya baca, semua saya dengar, semua saya ikut pengajian. Mana yang kau amalkan? Sampai sekarang saya bingung Pak Ustaz, satu pun belum saya amalkan. Yang paling awal zikir itu adalah istighfar, karena kita banyak silap, banyak dosa. Makanya tadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, panjang betul tuh Pak Ustaz. Tak bisa kami ngapalnya Pak Ustaz. Senang aja. Ambil HP, buka Google. Tulis di situ Sayyidul Istighfar, enter. Apa? Allahumma anta rabbi la khalaqtani wa ana 'abduka. Sudah saya ketik tak keluar Pak Ustaz. Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Belajar lewat internet. Tapi jangan internet jadi guru. Internet hanya membantu. Kalau tak paham tanya guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Di sini banyak para tengku, para abi. Tamat dari mana? Dari pesantren Mudi Mesra, murid-murid dari Abu Mudi, murid-murid dari para ulama. Mereka bersanad bersilsilah. Di Sabang ada Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. Di Sabang ada alumni Al-Azhar Mesir, alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, berguru, hadiri pengajiannya. Ibu-ibu yang punya grup wirid Yasin sore-sore, jangan sekedar baca Quran, baca Yasin saja. Habis baca Yasin,
ikuti ada pengajian. Ibu-ibu sekalian, sore ini kita ada wirid Yasin. Habis baca Yasin nanti kita dengarkan pengajian dari Al-Mukarram dari Ustadz kita. Judulnya adalah bagaimana menenangkan hati dan jiwa sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Letak hati jantung di dalam. Di dalam itulah ketenangan. Yang menurunkannya siapa? Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Takut nanti habis pensiun susah, duit tak ada, uang tunjangan tak ada, mobil dinas tak ada, supir tak ada, pembantu tak ada. Dulu ada uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tunjang. Setelah pensiun duit tak ada, maka persiapan menghadapi pensiun dibelilah tanah, ditanam sawit. Ini true story, kisah nyata jamaah. Ustadz, saya beli tanah 4 hektar, tanam sawit 3 tahun, buah pasir. Pas mau dipanen, datang orang, ini tanah saya. Berani kamu mengambil ini, kau bawa ke pengadilan, tangkap polisi, tuntut sama jaksa. Ini tanah saya. Akhirnya stres, tak bisa tidur sampai jam 2 malam. Berkunang-kunang, berkata-kata dalam pikiran, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, 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 kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit. Terus mata terpejam, tak bisa tidur malam. Nama penyakitnya insomnia. Pergilah ke psikiater, dokter jiwa. Bahasa formalnya dokter jiwa, bahasa kasarnya mau gila. Assalamualaikum Pak Dokter Jiwa. Ya, ini saya tak bisa tidur malam. Kenapa Pak? Asal mau tidur malam, kenapa beli sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit. Saya sudah 2 hari tak bisa tidur Pak Dokter. Oke, nggak apa-apa, biasa. Bukan cuma Bapak yang gitu, banyak yang lebih parah lagi. Saya 2 hari nggak bisa tidur Pak Dokter. Dalam hati dokter tuh, kau syukur 2 hari, aku udah 2 bulan tak tidur. Karena setiap orang punya masalah. Makin tinggi jabatan, makin banyak harta, makin banyak masalah. Dunia ini tempat masalah. Berani menghadapi hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Laut dekat, terjun. Ya jangan. Lalu kemudian dikasihlah obat tidur, dikasih sama dokter jiwa. Ini obat tidur. Sampai ke rumah dimakan obat tidur. Menguap tuh tidur. Habis dosisnya, terbangun. Kenapa beli tanah? Kenapa beli sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Dimakan obat, tidur. Asal terbangun, kena lagi. Lama-lama makan obat, datang penyakit yang baru, kena buah pinggang. Akhirnya penyakit datang bertambah. Alhamdulillah Pak Ustadz, hilang penyakit yang satu, datang 3 penyakit lagi. Tidak ada solusinya kecuali zikir. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Aceh. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Jawa, tapi di Amerika, Eropa, dan Jepang. Amerika negara makmur, Eropa negara kaya, Jepang negara maju. Tapi ternyata kaya, makmur, dan maju tidak bisa menenangkan hati dan jiwa. Orang Jepang kalau dia stres, depresi, diambilnya samurai, ditusuknya ke jantungnya, harakiri, mati. Orang Amerika kalau dia stres, pakai narkoba, sabu-sabu, minum khamar, ngebut laju-laju, nabrak pokok kayu, mati. Akhirnya angka kematian tinggi luar biasa. Mereka kena penyakit insomnia, tak bisa tidur malam. Naik baby Benz, naik BMW, naik Mercy, naik mobil mewah, tidak bisa tidur. Orang Indonesia naik angkot Metro Mini tertidur. Sampai lewat gang rumahnya tak ingat. Makanya kalau ada jamaah kita tertidur mendengar pengajian, jangan marah. Itu menunjukkan hatinya tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka menenangkan hati. Yang pertama kali sadari diri kita banyak dosa, maka istighfar.
Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. 3 balasan untuk orang yang banyak beristighfar. Pertama, min kulli dhiqin makhraja, sempit terasa hidup dilapangkan Allah. Sempit lapang itu di mana? Ada orang rumahnya 3 meter kali 3 meter, tapi hatinya tenang. Rupanya sempit dan lapang bukan pada ukuran rumah. Ada orang rumahnya sebesar lapangan sepak bola, tapi hatinya sempit. Oleh sebab itu lapang dan sempit letaknya di dada. Makanya Nabi Musa berdoa minta lapangkan dada. Rabbis rohli sadri, lapangkan dada. Wa yassirli amri. Kalau sudah lapang dada, mudah urusan. Wahlul uqdatam min, hilangkan kendala dari lidahku. Orang kalau sudah dadanya sempit, urusannya sulit, lidahnya terjepit, bercakap orang tak paham. Saya ngomong dari 5:30, sekarang sudah 6:15. Selama 45 menit saya bicara nih, cakap saya bisa tak dipahami? Nah, itu tanda-tanda berarti saya tak stres. Nanti kalau ada orang ngomong tak jelas, ngalor ngidul ke sana kemari, nah itu tak jelas ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka minta lapang dada. Nabi Musa berdoa minta lapang dada. Rabbis ra'li sadri. Nabi Muhammad hebatnya, dia belum berdoa, Allah sudah kasih. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Maka bapak kalau terasa sempit rezeki, susah, banyak-banyak baca alam nasrah. Pas ngomong alam nasrah laka sadrak wa wada'na alam nasrah. Saya Pak Ustadz kalau sudah mau pergi kerja, saya banyak baca alam nasrah supaya lapang dada nih menengok atasan saya. Asal nampak dia sempit, saya baca alam nasrah. Kalau saya lain Pak Ustadz, kata bapak nih. Kapan bapak banyak baca alam nasrah? Asal nengok bini saya baca alam nasrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak istighfar, 3 balasannya. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan Allah solusi. Siapa yang tak punya masalah di sini? Enak Pak Ustadz ya. Dari tadi berdiri aja. Ke sana kemari Ustadz jalan, pergi ke Sabang, pergi ke Aceh, pergi ke Padang, pergi ke Papua. Enak Ustadz ya, jalan sana, jalan sini. Enak kamu ya, tak ada masalah. Saya dari tadi di rumah aja, tak keluar-keluar. Kenapa tak keluar? Kenapa tak pergi? Saya malu nengok orang, saya punya masalah Pak. Masalah kamu apa? Ini bisul di kening. Malu mau jumpa orang bisul, makanya di rumah aja tak jalan. Kata yang jalan ke sana kemari, enak kau dari tadi duduk. Aku jalan-jalan kenapa? Bisul di pantat tak bisa duduk. Intinya apa? Setiap orang punya masalah. Siapa yang tak punya masalah? Semua orang punya masalah. Yang jadi masalah adalah ketika orang merasa dia saja yang punya masalah, sehingga orang lain nampaknya tak ada masalah. Disitulah letak masalahnya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Banyak-banyak istighfar. Pertama, dilapangkan Allah hati yang sempit. Yang kedua, diberikan Allah jalan solusi keluar dari segala masalah. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kadang tak ada angin, tak ada hujan, datang rezeki diberikan Allah. Rezeki itu bukan cuma duit. Rezeki itu bukan cuma tanah. Rezeki itu bukan cuma sampan speedboat perahu. Mendapatkan keluarga, anak, istri, sahabat, kawan, itu adalah rezeki. Dan saya selama di Sabang ini sudah diberikan Allah rezeki orang-orang yang soleh, yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan bersama orang baik ini kita menjadi baik insya Allah. Amin. Nah, istighfar banyak-banyak. Berapa kali istighfarnya Pak Ustadz? Ada orang istighfar 3 kali. Sudahlah 3 kali, 1 nafas pula. Istighfar itu 100 kali. Makanya dikasih ini istighfar 100 kali. Nah, ini 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Tapi pelan-pelan. Astaghfirullah. Ini ada biasa istighfar.
Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kalau yang mau panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Tapi jangan buat terlalu panjang. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau begitu pelannya seminggu baru selesai. Itu menyanyi itu. Boleh Pak Ustadz beristighfar sambil menyanyi. Apa pula salahnya? Mendengar nasib-nasib seni-seni hati menjadi lembut. Ajarkan anak-anak kita seni-seni Islami. Istighfar dia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan cuma selesai sholat. Kadang-kadang tak ada angin, tak ada hujan, kita tengok bapak-bapak itu tepuk jidat. Astagfirullah. Kenapa Pak? Ingat saya dosa saya Pak Ustaz. Pernah tak ibu nengok bapak suami ibu tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan? Astagfirullah. Ayah kenapa? Ingat mantan. Jangan disebut, diam aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa yang tak ada berbisik-bisik dalam hatinya? Setiap manusia pasti ada berbisik-bisik dalam hatinya. Ustaz Somad ada tak berbisik-bisik dalam? Ada. Duduklah kita tepi jalan, menengok orang besar pakai baju kekecilan, nengok orang kecil pakai baju kebesaran. Itu berbisik-bisik di dalam. Saya yakin bapak ibu pun ada juga berbisik nengok saya. Kurus sekali Ustaz. Maka ketika datang bisikan itu dilawan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La uwiyannahum, aku akan terus berbisik-bisik kepada dia manusia. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, sampai ruh keluar dari jasad. Selama ruh bersemayam di dalam, selama ruh masih ada dalam badan, maka setan tak berhenti berbisik. Nanti kalau ada kawan bapak berkata, aku ni sudah tak ada lagi yang berbisik, nah itu sudah mati itu. La atiyannahum min baini aidihim, apa kata setan diceritakan dalam Quran? Aku akan datang kepada mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, muka belakang kanan kiri. Itulah kenapa kita zikir banyak-banyak, kuat-kuat. Kalau kita berzikir kuat, maka setan akan lari tunggang langgang lintang pukang. Mana dalilnya zikir kuat membuat setan takut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, bapak ibu coba dengar nanti azan zuhur, azan asar, azan maghrib, coba dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Anjing di bawah pokok-pokok kayu melonglong, ayam-ayam beribut. Kenapa? Karena anjing, ayam dan binatang bisa menengok setan lari mendengar azan.